Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Anis Novike, NPM 187540006, Desi Melenia, NPM 187540012, dan Dewi Meliana Sari, NPM 187540013. Kami dari program studi Agribisnis Pangan semester 6, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Lembaga Pembiayaan Perusahaan Kartu Kredit PT AEON Credit Service Indonesia. Kegiatan perkreditan memerlukan prosedur administrasi untuk menunjang keberhasilan proses kredit itu sendiri. Dalam proses pengajuan kredit memuat unsur kepercayaan, yang artinya bahwa pihak kreditur mempercayai bahwa debitur dapat membayar kreditnya dengan lancar. Pengajuan kredit sangatlah penting agar memudahkan perusahaan dalam memberikan kredit yang diinginkan konsumen. Selain itu, suatu kelembagaan atau organisasi tidak luput dari permasalahan, baik itu permasalahan internal maupun permasalahan eksternal. Tidak terkecuali PT AEON Credit Service Indonesia. Baik, langsung saja ke pengertian usaha kartu kredit. Usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Sedangkan kartu kredit itu adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati, baik sekaligus ataupun secara angsuran. Profil perusahaan PT AEON Credit Service Indonesia. PT ini didirikan di Jakarta pada tahun 2006. PT AEON Credit Service Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen. Pada tahun 2013, perusahaan meluncurkan bisnis kartu kredit kepada pasar Indonesia mengikuti jejak sesama perusahaan afiliasi di Jepang dan di luar Jepang. Perusahaan sendiri merupakan anak perusahaan dari AEON Financial Service Limited Company yang juga beroperasi di bawah naungan AEON Group di Jepang. AEON Limited Company merupakan konglomerasi retail terbesar di Jepang yang memiliki lebih dari 300 anak perusahaan dan telah beroperasi di 13 negara. Yang selanjutnya yaitu prosedur administrasi pengajuan kredit di PT AEON Credit Service Indonesia. Yang pertama yaitu calon konsumen yang ingin mengajukan kredit datang ke merchant yang berada di wilayah terdekat. Merchant ini telah bekerja sama dengan PT AEON Credit Service Indonesia. Setelah itu, calon konsumen memilih barang yang ingin diambil, baik itu elektronik ataupun furniture. Yang kedua, calon konsumen memilih barang. Promotor akan menghitung biaya cicilan per bulan barang yang konsumen telah pilih. Yang ketiga, calon konsumen menyetujui biaya cicilan dan promotor akan memberikan formulir pengajuan kredit. Calon konsumen mengisi aplikasi pengajuan kredit dan memenuhi dokumen persyaratan. Yang keempat yaitu aplikasi tadi nantinya akan dikirim oleh promotor ke kantor pusat secara online agar data-data calon konsumen bisa segera diinput oleh data entry. Proses selanjutnya yaitu data entry akan menginput aplikasi yang telah dikirim oleh promotor, kemudian memeriksa kelengkapan isi aplikasi dan dokumen persyaratan kredit, serta mengecek apakah aplikasi itu kredit baru atau new order, pengulangan atau repeat order. Setelah diinput aplikasi yang telah lengkap akan diserahkan ke verification. Yang keenam yaitu verification akan melakukan verifikasi konsumen dengan cara menghubungi nomor telepon perusahaan tempat calon konsumen bekerja yang tertera pada aplikasi. Yang ketujuh yaitu analis mendapatkan verifikasi data konsumen, kemudian akan mensurvei calon konsumen dengan datang ke rumah jika pengajuan kredit di atas 3 juta atau via telepon jika pengajuan di bawah 3 juta. Yang kedelapan yaitu keputusan kredit berada di pihak analis. Jika kredit ditolak, maka dalam kurun waktu 3-4 hari, konsumen tidak akan mendapatkan konfirmasi apapun dari pihak analis dan tidak dapat melakukan pengambilan kredit apapun.
Yang selanjutnya yaitu jika konsumen telah menerima notifikasi SMS dari ION bahwa kredit disetujui, kemudian calon konsumen datang kembali ke merchant dengan menunjukkan notifikasi tersebut kepada promotor. Promotor juga mendapatkan surat pemberitahuan pembiayaan konsumen atau SPPK dari kantor pusat sebagai pemberitahuan bahwa kredit telah disetujui dan melakukan transaksi pembayaran cicilan pertama di merchant. Permasalahan pada PT ION Credit Service Indonesia. Kendala yang dialami dalam pengelolaan kartu kredit oleh PT ION Credit Service Indonesia adalah pada pelayanan terhadap pelanggan pengguna kartu kredit. Banyak keluhan yang telah disampaikan oleh pelanggan pengguna kartu kredit ION dengan adanya masalah terhadap karyawan ION pada pelayanan yang dianggap tidak ramah, bahkan terkesan tidak pantas untuk dilakukan kepada customer. Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh PT ION Credit Service Indonesia yaitu dalam proses pengajuan kredit ada beberapa dokumen pendukung yang diperlukan pihak ION sebagai syarat agar kredit dapat disetujui. Syarat tersebut dibuat sesederhana mungkin agar memudahkan konsumen dalam memperoleh barang yang dibutuhkan secara cepat dan mudah. Namun, masih banyak pengajuan kredit yang ditolak oleh PT ION Credit Service di Indonesia. Selanjutnya yaitu penyelesaian permasalahan di PT ION Credit Service Indonesia. Yang pertama yaitu perbaikan kualitas pegawai serta perbaikan manajemen dalam pengelolaan guna meningkatkan kinerja telah dilakukan agar kenyamanan dan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan ION Credit Service Indonesia tetap terjaga dengan baik. Yang kedua yaitu penyelesaian pada kasus selanjutnya adalah dengan melakukan pengajuan ulang. Caranya yaitu mengisi kembali aplikasi yang memenuhi dokumen persyaratan kredit. Untuk masalah di ACC atau tidak tergantung dari kantor pusat. Jika alasan penolakan karena tidak mengangkat telepon, kemungkinan kredit masih bisa disetujui. Tetapi jika BIK dan BI checking sudah buruk, maka kredit sudah pasti ditolak. Demikian presentasi yang telah kami lakukan. Mohon maaf atas kesalahan kami dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.